Bismillahirrahmanirrahim. Qala sultanul awliya wa tasallallahu sirrah. Alaikum bil ittiba'i min ghairi ibtida'in. Alaikum bimadhabis salafis sholih. Umshu fil jadatil mustaqimati, la tashbiha wa la ta'tila, bal ittiba'an li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi takallufin wala tatabbu'in wala tashaddudin wala tamashyudin wala tama'ulin. Yasa'ukum ma wasa'a man kana qablakum. Alaikum bil ittiba'i, kewajiban bagi kalian bil ittiba'i, untuk mengikuti min ghairi ibtida'in, tanpa membuat sesuatu yang baru. Ibtida' itu membuat-buat. Dan kita harus paksakan diri kita untuk mengikuti tuntunan yang sudah diberikan, ajaran yang sudah disampaikan kepada kita, baik itu melalui para rasul, melalui para ulama, para guru-guru, baik itu yang ada dalam Al-Quran, hadis, kitab-kitab. Kewajiban kita, alaikum bil ittiba', kalian berkewajiban untuk mengikuti ajaran yang sudah ada. Jangan pakai bikin ajaran baru. Tuntunan semuanya sudah diberikan. Cara sholat yang benernya seperti apa, cara zakat, cara puasa, cara bergaul dalam kehidupan sehari-hari, semua tuntunannya sudah diberikan. Tinggal kita pakai, kita terapin. Jangan pakai bikin ajaran baru. Apalagi kalau setelah belum pakai bikin ajaran dewe. Udah ikut aja ke Rasulullah, ke Nabi kita. Jangan pakai ngaku Nabi baru. Kalau itu dari Nabi. Dan alaikum bil ittiba', kayak kita jalan kemana-mana aja, kita mau ke Semarang atau kita mau ke Surabaya, udah
ikuti aja jalanan yang udah ada. Enak prosedurnya, apalagi lewat tol. Jangan pakai bikin jalan baru. Capek opo, modal aja pakai bikin jalan baru. Jadi dalam semua aktivitas kita, tugas kita cuma satu, ikuti tuntunan yang sudah ada, yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita. Jangan pakai bikin ajaran-ajaran baru. Itu tugas kita dalam segala aktivitas. Alaikum bimadhabis salafis sholih. Kalian berkewajiban untuk mengikuti mazhab ulama salafus sholih. Mengikuti mazhab ulama salafus sholih. Cuma gimana caranya? Makanya kita diperintahkan untuk mencari guru yang sangat keilmuan dan nyambung terus sampai Rasul. Kalau sangatnya nyambung, baru kita bisa yakin ini benar-benar mazhab ulama salaf. Cari guru yang bisa ngajarin kita cara ibadah atau cara aktivitas yang dulu dicatat oleh para ulama salaf. Jangan sampai kita bikin aliran baru, jangan sampai kita bikin aliran baru. Kan? Yang empat, iya. Kan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan ada 3 tuh. Rukun agama ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Iman itu ilmunya namanya ilmu tauhid. Islam itu namanya ilmunya ilmu fikih. Ihsan itu namanya ilmunya ilmu tasawuf. Biar rukun agama kita lengkap, kita harus punya iman, Islam, dan ihsan. Nah, biar kita punya iman, Islam, dan ihsan, makanya kita perlu belajar tauhid, belajar fikih, dan belajar tasawuf. Iman kita lengkap dan nah, untuk dalam belajar ilmu tauhid, imam yang kita jadikan pegangan, yang dijadikan pegangan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 2, Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Kita dalam bertauhid berpegang kepada pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi dalam tauhid. Dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpegang kepada imam yang 4. Imam Abu Hanifah atau kita kenal Imam Hanafi, terus Imam Malik bin Anas atau yang kita kenal mazhab Maliki, terus juga Imam Syafi'i, dan terakhir Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbal. Itu dalam fikih kita mengacu kepada 4 imam itu. Nah, nanti dalam tasawuf kita mengacu kepada tasawuf yang diajarkan oleh Imam
dan Imam Abu Yazid Al-Bustami. Nanti tokohnya baru kita mengikut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Baru kalau kita mengikut kepada imam-imam tersebut, baik itu dalam tauhid, dalam fikihnya, ataupun dalam tasawufnya, berarti kita berpegang kepada mazhab ulama salafus saleh. Tapi ada yang baru sini mah fikih akhirat kalau enggak Syafi'i, Al-Maliki, Hanafi, Hanbali, hari tempat kedua. Enggak ada di sini yang pakai mazhab fikihnya Ja'fari, enggak ada. Dalam tauhid juga biasanya kita karena menganut apa diajarin dari kecil sifat 20 itu udah pasti berpegang kepada Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Paling yang jarang itu kita masalah tasawufnya gitu. Kayak kalau kuliahnya tentang tasawuf itu baru tasawuf. Maksudnya belakang dan tua itu baru tentang tasawuf sekarang. Padahal rukun agama 3, ada iman, Islam, ihsan. Iman itu ilmunya tauhid, Islam itu ilmunya fikih, ihsan itu ilmunya tasawuf. Nah, dalam 3 ilmu itu, 3 bidang ilmu itu kita harus mengikuti kepada mazhab ulama salafus saleh. Tadi itu yang sudah disebutin. Kalau penasaran, nanti ada penjelasannya di kitab Tanwirul Qulub halaman 40-an. Tanwirul Qulub. Jadi yang paling bagus salafus saleh. Itu baru imam yang 4 dalam fikihnya. Kalau tasawufnya kita belajar merujuk kepada Imam Ghazali. Umsyu fil jadatil mustaqimah, berjalanlah di jalan yang lurus. Berjalanlah di jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh para ulama salafus saleh. La tashbiha wa la ta'til. La tashbiha tidak menyerupai, wala ta'tila dan tidak melakukan penolakan. Apa? Oke. La tashbiha wala ta'tila. Berjalanlah di jalan yang lurus, bukan jalan yang cuma sekedar mirip sama jalan lurus, apalagi yang benar-benar melenceng mah. Dan banyak yang tidak, banyak yang ngaku jalannya lurus, padahal mirip-mirip doang, aslinya betul. Apalagi banyak juga yang ngaku jalannya lurus, padahal aslinya leceh. La tashbiha wa la ta'til, bukan yang mirip juga bukan yang benar-benar melenceng.
tanwil juga itu ada keterangan di tanwil ada, di hidayah salihin juga ada keterangannya. Jadi ketika zikir la ilaha illallah itu ketika kita ucap kalimat la itu kita tarik dari pusar sampai ini apa? Bulu-bulu dari pusat tarik sampai bulu-bulu. Maksudnya ada maksudnya. Begitu ilaha kita buang ke pundak sedalan ilaha illallah baru ke sebelah illallah. Bahkan kalau lebih detail lagi di badan kita itu ada 7 latifah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika kita mengucap la itu harus kena latifah sini pusat sama latifah sini. Begitu ilaha itu kita arahin ke kedua latifah sini, latifah sini. Begitu illallah itu kita arahin ke kedua latifah di sebelah kiri. Ilaha illallah itu begitu mengrengkuh goyang begitu. Bukan ustaz kira-kira itu apa itu? Kata kita udah benar banget, padahal masih tahbib dan masih takbir. Cuma sedang mirip, bahkan bisa jadi benar-benar. Berjalanlah di jalan yang lurus dalam ittiba'an bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengikuti sunnah Rasulullah atau mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi takallufin, tanpa merasa berat sedikit pun. Wala tatawwu'in, dan tidak berpura-pura, wala tasyaddudin, dan tidak mempersulit diri, tidak mempersulit diri. Wala tamasydudin, dan tidak berlebihan, wala tamakkulin, dan tidak membuat-buat. Dan kita mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa merasa berat, tanpa berpura-pura, tanpa mempersulit diri, tanpa berlebih-lebihan, dan tidak membuat-buat. Udah itu aja dari mudah. Makanya tadi cari guru yang memang betul-betul sanadnya nyambung. Apa yang diajar ketika betul-betul itu apa yang diajarkan oleh Rasul. Yes, seperti Nabi Yusuf, bangun, enggak, bangun, maju, enggak, maju ni, dan ya sa'akum wa sa'a man kana qablakum, maka kalian akan dicukupi. Mawasa'a man kana qablakum, oleh apa yang mencukupi umat-umat sebelum kalian. Maka kalian akan dicukupi
dengan apa yang mencukupi umat-umat sebelum kalian. Jelas juga, sebenarnya paham, kemudian bukan rezeki, kemudian rezeki, dia bicaranya menantang dicukupi kok. Bahasanya kalian akan diberikan sesuatu yang diberikan kepada umat-umat sebelum kalian. Kalau umat-umat dulu ikutin Rasulnya, dia selamat dunia akhirat. Para sahabat ngikutin Rasul selamat dunia akhirat. Para tabi'in ngikutin Rasul selamat dunia akhirat. Kita pun kalau mengikuti perjalanan Rasul akan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Mana rezeki mulu ya. Kan itu intinya. Rezeki mah itu banyak menjadi masalah. Yang penting selamat dunia akhirat ini. Gitu. Biasa hukum wasaan kalau masalah rezeki itu mah yang mukmin ya Allah kasih, yang kafir pun Allah kasih. Nah yang cuma dikasih ke orang-orang pilihan Allah itu keselamatan dunia dan akhirat. Makanya ikutin perjalanan Rasul, ikutin perjalanan ulama-ulama salaf, ikutin ajaran guru kita, biar kita pun dari orang yang diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Gitu. Kalau rezeki mah tergantung bagian masing-masing. Kalau bagian dari saya kaya. Jelas. Jadi asal hukum di sini artinya kita akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat seperti yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu. Kalian sering baca itu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kan gitu ya. Jalan yang telah Engkau anugerahkan kepada orang-orang yang Engkau pilih. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang Engkau buka, waladhdallin, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Tapi ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau anugerahkan kepada orang-orang pilihan, para nabi, para wali, para syuhid. Yang berbaca doa ya Pak. Dah. Lalu Nabi itu wajah tahfazul Qur'an wala ta'mal bihi, tahfazu sunnata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala ta'mal biha. Fal ayyi syai'in taf'alu dzalika. Wajib celaka diri, tahfazul Qur'an,
kamu hafal Quran. Ada di sini yang hafal Quran? Hah? Hafal? Kuliah guru itu hafal? Tahfazul Quran, kamu hafal Al-Quran. Yang paling 30 juz. Yang paling dua. Wala ta'mal bihi, tapi tidak mengamalkan. Kamu menghafal Al-Quran, kamu hafal Al-Quran, tapi tidak mengamalkan isinya. Bukan yang gak boleh sifat. Silahkan hafalin, tapi jangan lupa kalau udah hafal, amalin isinya. Jangan cuma dihafalin doang. Kalau itu lalu jadi kita mau hafal juz 30 dulu cakap banget. Tahfazul sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu hafal sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'mal biha, tapi kamu tidak mengamalkan. Quran hafal, hadis hafal, semua mana boleh dipakai bisa. Buat orang tua yang anaknya pada ditaruh di pesantren tahfiz hafal Quran, pesen jangan cuma hafalin doang. Kalau udah hafal ya hafalin. Kalau nggak paham artinya apa? Hafal Quran, hafal hadis, tahu ini perintah Allah, tahu ini diajarkan oleh Rasul, tahu sunnah-sunnah Rasul, tahu. Cuma kalau diperhatiin lagi belum ada yang kita amalin. Kalaupun ada baru sedikit banget. Sekalinya sunnah Rasul tinggal malam Jumat doang. Asal belajar tiga ya emang Rasul itu doang kalau sunnah Rasul. Fa'ayyi syai'in taf'alu dzalik, untuk apa kamu lakukan itu? Buat apa kamu capek-capek ngapalin Quran, ngapalin hadis, kalau ujung-ujungnya kagak dipakai pisan? Buat apa? Di ayyi syai'in taf'alu dzalik, untuk apa kamu lakukan itu? Usaha diri kita dibeli sampai selemari, membuat pelajaran doang kalau dipakai, buat apa? Udah tahu orang. Gelapnya LC lulusan Cilinci. Buat apa kalau cuma hafal Quran doang, hafal hadis doang, kita selemari, tapi tidak ada yang terkata dalam diri kita. Di ayyi syai'in taf'alu dzalik, buat apa? Makanya ilmu yang berkah itu biar kata banyak tapi manfaat.
Aisyah tafaluna. Sedikit tapi ada manfaatnya buat diri kita. Ta'mur nasa wa anta la taf'al. Kamu suka nyuruh orang ittaqullah haqqa tuqatih. Salah satu kewajiban khotib yaitu wasiat takwa. Mari sama-sama meningkatkan takwa dan iman kita kepada Allah. Nyuruh orang doa. Kambing aja. Ta'murun nasa wa anta la taf'al. Kamu suka nyuruh orang, nyuruh masyarakat, memerintahkan masyarakat untuk berbuat baik, memperbaiki diri, membersihkan hati. Kalau kamu hebat betul. Tapi saya wa'an talaqan. Tapi kamu tidak mengerjakan itu. Ngajarin orang paling bisa. Ini buat praktek di dirinya sendiri. Wa tanharu wa anta la tanha. Kamu melarang mereka dari keburukan. Wa anta la tanha. Tapi kamu sendiri tidak menghentikan keburukan di dirimu. Apa? Tak ada kaki. Tantahi. Emang? Iya. Wa anta la tantahi. Tapi kamu tidak menghentikan keburukan di diri. Udah. Kita ngajarin diri kita ngajarin anak-anak kita ngaji toh, sholat toh, tapi kita sendiri kalau ngaji awal, kalau sholat awal. Qala azza wa jalla kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah azza wa jalla berfirman, sangat besar murka di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dan untung sini Ustaz khusus hari itu kam taquluna wa tukhalifuna. Betapa sering kamu berbicara tapi kamu sendiri mengingkarinya. Kam taquluna wa tukhalifuna. Dia yang ngomong, dia yang ingkari. Mari sama-sama kita terapkan sifat sabar di diri kita. Pas orang dia terusir ada sabar.
nyebut buyung. Sudah sangat sering kalian bicara, tapi kalian mengingkari ya. Kita yang ngomong, kita ngajarin orang, tapi kita sendiri yang melanggar. Matas tahu betapa tidak malunya kalian. Bahasa saya memang lu kalau malu bisa ngajarin orang orang pasien banget, tapi buat kafir diri sendiri kagak bisa. Mau kagak malu, matas tahu betapa tidak malunya kalian. Oh, ya jangan kita nasihat teman kita udah sama takdir yang buruk, dan kita yang ngalamin agak dah. Lima tad'unal iman wala tu'minuna. Kenapa kalian mengajak orang-orang untuk beriman? Lima tad'unal iman. Kenapa kalian mengajak orang-orang untuk beriman? Wala tu'minuna, tapi kalian sendiri tidak beriman. Ya itu udah rezeki udah diatur, rezeki udah bertukar, semua orang punya jatahnya masing-masing. Pas nonton dia kalau nyambil puyeng. Kenapa kamu ngajak orang beriman tapi kamu sendiri tidak beriman? Kerjaan kita ini. Al-imanu huwa muqawimu lil afati. Iman itu merupakan penangkal bagi berbagai macam bencana, berbagai macam malapetaka. Huwa as-sabiru tahta taqlina. Dialah yang bersabar di bawah beban-beban hidup kita. Kalau orang yang punya iman, musibah seberat apapun itu akan ditangkal oleh iman. Ya, artinya meskipun dia mengalami musibah, tapi hatinya gak pernah gelisah dan gak pernah mengeluh. Kalau yang punya iman, iman itu akan jadi penangkal untuk semua musibah yang dia derita. Dan dia yang bersabar di bawah beban hidup kita. Orang yang punya iman, seberat apapun beban hidup yang sedang dia tanggung, pasti akan kuat dan sabar. Bukannya terpanjir, terkusut, sulingan, sabar. Terus Huwal musawwir, dialah yang menundukkan. Huwal muqatil, dialah yang mengalahkan.
Dan di masalah seberat apapun, kalau tidak punya iman, maka akan kalah masalah itu. Ya, artinya kita menjalaninya biasa, tak pernah, gak bisa, gak punya ilmu, gak pusing. Karena kita punya iman yang kuat, seberat apapun masalah. Tapi tetap dari solusinya tetap al-imanu huwa mutaqarribu bima indahu minad dunya. Iman merupakan sesuatu yang membuat mulia dengan apa yang ada di sisinya dari dunia. Kalau berdasarkan mutakarim itu pemurah, jadi salah. Iman itu membuat seseorang mau mengeluarkan apa yang ada di sisinya dari dunia. Jadi mutakarim artinya pemurah. Kita baca ya Allah ya Karim, ya Allah Maha Esa yang Maha Pemurah. Kalau kita punya iman yang kuat, maka kita tidak akan jadi orang yang pelit. Karena dia yakin, kalaupun saya kasih, ini emang jatah dia, dan harta saya tidak akan berkurang sedikit pun. Kalau orang yang punya iman, wal mutaqaddimu bima indahu minad dunya. Al-imanu yataqarrabu liwajhillahi ta'ala. Iman itu membuat seseorang dermawan karena ridho Allah Ta'ala. Wal hawa yataqarrabu liwajhi syaitani wa li aghdadin nafs. Sedangkan hawa membuat seseorang dermawan untuk kesenangan setan dan demi jatah-jatah dirinya, demi kepentingan nafsunya. Kamu paham tuh? Kalau orang yang punya iman, dia jadi dermawan, tapi dermawannya pada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Gitu aja. Dia punya harta, dia pakai buat nafkahin keluarganya, dia pakai buat bantuin saudaranya, dia pakai buat nolongin temannya, dia pakai buat sedekah, buat jariyah. Itu kalau yang punya iman. Tapi kalau yang tidak punya iman atau yang dikuasai oleh hawa nafsunya, oleh keinginan dirinya, dia jadi dermawan, royal orangnya, cuma buat menyenangkan setan, buat kesenangan setan. Kalau buat jariyah mah berat ngeluarinnya, tapi kalau buat modalin orang karaoke, enteng bener kan? Nyumbang buat maulid mah berat, tapi kalau buat panggung hiburan hari depan, nyawa kok kamu yang kebetulan. Jadi yang akal kamu diwajib syaiton dermawannya untuk kesenangan setan.
Tinggal dilihat kita selama ini royalnya terhadap apa. Kalau buat kebaikan berarti kita punya iman yang kuat. Kalau kita royal yang buat keburukan berarti selama ini kita masih dikendalikan oleh nafsu. Itu aja yang gampangnya. Wal hawa yataqarrabu li wajhi syaitani wa li ahwali nafsi. Masih jauh ini. Jujuan. Ini berukur ya, ada dengan ditanya tuh, kenapa kita mengajak orang-orang buat beriman, tapi kita sendiri gak beriman? Dan cek dah diri kita, tandanya orang beriman kalau lagi dapat bencana, dapat musibah, hatinya tetap kuat, mukanya tetap ceria, sumringah, meskipun masalahnya besar banget, tetap jalan hidupnya dengan tenang. Yang pertama. Yang kedua, dia bersabar atas semua beban hidup yang sedang dia alami. Yang kedua, tandanya orang beriman. Yang ketiga, dia jadi orang yang dermawan, yang pemurah, tandanya orang beriman. Yang sampai kita ngajak orang buat beriman, tapi dia sendiri belum beriman. Ciri-cirinya muqawwimul afati sobiru tahta taqdina mutaqaddim bima indahu minad dunya. Makanya dalam keterangan juga salah satunya itu tidak akan bergabung dalam hati seseorang keimanan dan sifat pelit akan bergabung. Orang yang beriman pasti pemurah untuk kebaikan, sedangkan orang yang belum sempurna imannya pasti dia akan berat kalau buat kebaikan. Ciri-ciri gampang tiga. Yang sampai kita ngajarin orang buat beriman, tadi tuh mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ternyata kita sendiri belum beriman. Enggak apa-apa, cukup. Dah, itu dulu ya. Yang kedua, menurut itu tahu cukup. Tahu enggak? Oji orang lagi oji. Cukup. Manfaat Abu Bakal Haqqi wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita hadirkan pahala kita pada malam hari ini untuk orang tua kita dan para guru kita. Ala hadhihi ya al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka